ini salah satu di antara wasiat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdillah. Dan termasuk di antaranya adalah memuliakan seorang santri. Kayak semacam ada sekat gitu yang kemudian dia, ya semacam, ini loh saya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, rahimakumullah. Bertemu kembali di majelis Taman Adab. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk memahami apa yang kita sudah sampaikan, yang dimana bagi jamaah sekalian atau pemirsa yang baru bergabung ya di YouTube MPD bisa melihat siaran kami terkait dengan Taman Adab dari pasal pertama dan seterusnya. Taib, kita akan lanjut ya di pasal yang berikutnya, masih di pasal ketiga, subbahasan yang ke-10, di mana salah satu di antara adab ya seorang guru, seorang ulama, seorang dai, seorang ustadz adalah bagaimana memiliki sifat tawadhu terhadap dirinya di depan murid-muridnya dan memuliakan mereka. Memuliakan murid-murid kita. Jangan kita merasa kemudian kita ini seakan-akan lebih pintar, atau seakan-akan kita ini memang kemudian ini loh saya orang yang hebat. Jangan. Karena ternyata itu bukan bagian daripada adab seorang yang berilmu. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, waqfid janahaka liman ittaba'a minal mu'minin. Salah satu di antara ayat yang membuat kita ini hendaknya kita berpedoman dengan ayat ini dan hendaknya rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang kemudian mengikutimu. Dan ini salah satu di antara wasiat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang beriman bersama Rasulullah waktu itu memang Nabi mendapatkan wahyu, sehingga Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian tawadhu, merendahkan diri beliau di hadapan para sahabat-sahabatnya, di hadapan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika orang yang menjadi seorang ustadz, seorang guru, seorang dosen, tidak kemudian dia merasa seakan kemudian dia semakin tinggi kekuasaannya, dalam artian semakin tinggi jabatannya, kemudian dia semakin sombong dan angkuh begitu. Dan itu bukan bagian dari adab. Dan termasuk di antaranya adalah memuliakan seorang santri, seorang mahasiswa, seorang talib, seorang pelajar. Jadi tadi kalau kita lihat dalam pembahasan sebelumnya jamaah sekalian, bisa ditengok, bisa dilihat bagaimana bahasan kita yang sudah ada. Ketika kita melihat bagaimana kemudian seorang yang ketika dekat dengan muridnya gitu ya, dekat dengan audiennya, maka pasti tidak akan muncul rasa angkuh dalam dirinya. Biasanya orang-orang yang kemudian dia punya sifat sombong atau kemudian takabur atau tidak ada sifat tawadhu sama sekali, itu biasanya kedekatan dia dengan santrinya itu agak renggang. Kayak semacam ada sekat gitu yang kemudian dia, ya semacam ini loh saya, ya, dosen atau guru atau kiai atau ustadz nggak boleh kemudian dengan bergaul dengan murid-muridnya. Itu bukan bagian daripada adab. Dan itu yang kemudian kita bahas pada malam hari ini atau pekan ini. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita pun juga tahu bahwa dengan kita tawadhu ya, karena Allah Subhanahu wa taala pastinya, dan itu poin besar, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Ya, di mana salah satu di antara perkataan yang sangat masyhur yang bisa kita ambil sebuah hikmah bahwa wa ma tawaddaa ahadun illa, atau wa ma tawaddaa ahadun ya lillahi. Tidaklah seseorang itu bertawadhu, memiliki sifat tawadhu ya pada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ingat, karena Allah ya. Illa, kecuali rafa'ahullahu, Allah akan angkat derajatnya. Allah angkat posisi dia. Ya, bukan cuma di yaumul qiyamah tapi di hadapan manusia. Dan dalam bab ini kita lihat jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang punya tawadhu yang tinggi karena Allah Subhanahu wa taala, bukannya kemudian dia semakin rendah, tapi Allah akan angkat derajatnya di hadapan manusia. Allah akan lebihkan dia di antara orang lain. Tapi kalau dia semakin angkuh dengan ilmunya gitu ya, dia semakin sombong, semakin congkak dengan apa yang dia miliki, ya kalau hadis ini kita pegang gitu ya, berarti Allah akan hinakan dia sehina-hinanya. Ya, sehingga sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dosen, ya jangan pernah membeda-bedakan yang kemudian saya guru, saya ustadz, saya dosen, akhirnya kemudian dia angkuh gitu, jangan. Ya, kita
memiliki kedekatan dengan santri itu sewajarnya, tidak kemudian ya kayak teman begitu, enggak juga ya. Karena bagaimanapun ilmu yang kita akan berikan itu nanti akan memiliki dampak. Kalau kemudian ketika kita sudah terlalu dekat, itu dikhawatirkan akan yang mungkin dianggap teman, diremehkan dan lain sebagainya. Tapi minimal kedekatan itu ada, sehingga itu menjadi bagian daripada bisa sharing, kemudian ilmu itu bisa masuk kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.